Ada masa setelah seseorang melalui proses penyembuhan yang panjang, ketika luka-luka lama sudah tak lagi berdarah, trauma telah dikenali dan dipeluk, dan pikiran mulai terasa lebih tenang. Namun anehnya, justru di titik inilah muncul rasa tak terdefinisikan, seolah ada ruang kosong yang membentang sunyi. Inilah fase misterius setelah sembuh, bukan kehampaan yang menyakitkan, melainkan hening yang membingungkan. Rasa tidak bebas sering datang diam-diam, bukan karena luka belum sembuh, melainkan karena harapan akan kebebasan itu sendiri. Kita membayangkan bahwa setelah sembuh, kita akan selalu bahagia, selalu ringan. Namun ketika realitas tak memenuhi ekspektasi itu, muncul semacam disonansi spiritual. Rasanya seperti terlepas dari satu jerat, tapi belum menginjak tanah yang stabil. Kita tidak lagi berada di dunia lama, tapi belum juga menyatu dengan dunia baru. Disinilah perangkap ilusi sering muncul. Kita merasa harus terus-menerus healing, seolah ketidaknyamanan kecil adalah tanda bahwa ada luka baru yang harus dikorek. Tanpa sadar, kita menjadi budak dari proses yang sebenarnya sudah cukup. Kita lupa bahwa tujuan dari penyembuhan bukanlah menjadi sempurna, melainkan menjadi manusia. Kesalahan umum lainnya adalah mengira bahwa perasaan terjebak berarti kita gagal. Padahal, seringkali itu adalah tanda bahwa kita sedang berada di ambang integrasi, tahap penting di mana jiwa sudah melompat jauh, namun tubuh dan pikiran masih mengejar dalam ritmenya sendiri. Seperti fajar yang tak langsung menjadi siang, ada jeda, ada transisi. Fase ini mengajak kita untuk bersabar dengan kemanusiaan kita. Ia bukan bukti kegagalan, tapi ruang bagi kita untuk benar-benar mengenali siapa diri kita setelah semua luka mereda. Kadang, justru dalam kekosongan itulah kita mulai benar-benar melihat. Setelah badai usai, setelah air mata reda dan kesadaran mulai memeluk diri, datang satu fase yang lebih sunyi tapi tak kalah mengguncang, yaitu languishing. Bukan depresi, bukan trauma, melainkan sensasi melayang di antara dua tepi. Jiwa sudah tenang, tapi pikiran masih terjebak dalam gema masa lalu. Yang mengganggu bukan lagi trauma yang besar, melainkan residu yang tersisa, seperti bayangan yang tetap tinggal meski lampu sudah dipadamkan. Pikiran masih mengulang skenario lama, tubuh masih memberi sinyal bahaya pada situasi yang sudah tak lagi mengancam. Inilah paradoksnya. Secara spiritual kita sudah melangkah, namun secara kognitif dan fisik, kita masih memutar ulang kenangan. Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah menganggap fase ini sebagai bentuk kerusakan atau kemunduran. Padahal, languishing bukanlah bukti bahwa kita gagal, melainkan bahwa kita sedang berhenti sejenak di antara dua versi diri. Ia bukan penyakit, tapi penundaan, seperti matahari yang tertahan awan bukan karena redup, tapi karena sedang menunggu momen untuk bersinar lagi. Tubuh menyimpan memori lebih lama dari pikiran. Walau jiwa sudah melewati titik balik, tubuh masih merasa perlu berjaga. Kadang ia masih mengerut, masih lelah, masih takut, bahkan ketika tak ada lagi alasan untuk itu. Ini bukan karena kita belum pulih, tapi karena tubuh sedang mencoba memahami apa arti aman dalam konteks yang baru. Maka jangan buru-buru menghakimi diri saat fase languishing datang. Ia bukan jalan mundur, melainkan ruang tunggu di antara dua dunia. Ia adalah undangan untuk bernafas lebih lambat, untuk memberi tubuh waktu mengejar cahaya yang sudah ditemukan oleh jiwa. Ada momen aneh dalam perjalanan kesadaran, ketika secara batin kita tahu bahwa kita sudah berbeda, namun secara nyata, perilaku dan reaksi kita masih seperti dulu. Inilah jurang antara self kuantum dan self manusia. Yang satu sudah melompat ke versi tertinggi diri, sementara yang lain masih berkutat menyusun potongan-potongan hidup yang lama. Self kuantum beroperasi dari kesadaran tinggi. Ia sudah melepaskan luka, sudah memilih cinta, sudah bebas. Ia adalah visi masa depan yang sudah hadir di dalam. Tapi self manusia, yang hidup dalam daging, masih harus mengejar satu persatu kebiasaan, pola pikir, dan reaksi lama yang belum sempat dibongkar.
Ini bukan kontradiksi, melainkan dinamika alami dari sebuah integrasi. Transformasi bisa terjadi dalam sekejap, melalui wawasan, pencerahan, atau peristiwa mendalam, tapi integrasi tidak bisa dipaksa secepat itu. Self manusia butuh waktu, ruang, dan pengalaman untuk menyusul apa yang sudah diketahui oleh self kuantum. Kita tahu kita tak sama lagi, namun masih perlu belajar cara menjadi yang baru itu, hari demi hari. Bayangkan seorang arsitek yang telah merancang rumah impian dengan semua detail dan keindahan di benaknya. Ia tahu hasil akhirnya, tapi tim konstruksi tetap harus membangunnya satu bata demi satu bata. Setiap tembok, kabel, dan cat perlu waktu untuk disusun dengan sabar. Arsitek tidak marah karena bangunan belum jadi, karena ia tahu prosesnya alami. Begitu juga kita. Jiwa adalah arsitek yang sudah selesai membayangkan versi tertinggi kita. Tapi tubuh, emosi, dan pikiran kita adalah para pekerja yang sedang membangunnya. Kadang merasa lambat, kadang ragu, tapi selalu bergerak ke arah yang benar. Maka saat kamu merasa seperti sudah berubah, tapi belum bisa menjadi versi itu sepenuhnya, ingatlah, kamu bukan gagal. Kamu hanya sedang menyatukan langit dan bumi dalam tubuhmu sendiri. Ada satu titik di mana kita tiba-tiba menyadari sesuatu yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Kita tidak lagi rusak. Luka-luka itu mungkin pernah memecah diri, tapi kini tak lagi menentukan arah. Namun anehnya, kita masih merasa seperti seseorang yang harus terus memperbaiki diri. Kesadaran ini muncul pelan, seperti embun yang turun tanpa suara. Kita mulai memahami bahwa perjalanan bukan lagi soal perbaikan, tapi soal menghidupi progres. Kita bukan lagi korban dari masa lalu, tapi pembawa terang bagi langkah selanjutnya. Yang kita perlukan bukanlah tambalan baru, melainkan penyelarasan antara siapa kita hari ini dan cara kita memperlakukan diri. Seringkali kebiasaan lama masih muncul, tapi bukan karena luka belum sembuh, melainkan karena pola itu tertanam begitu dalam. Seperti jalan setapak yang terlalu sering dilewati, ia muncul bukan karena kita lemah, tapi karena tubuh dan pikiran sedang menyesuaikan arah. Saat kita melihatnya bukan sebagai tanda rusak, tapi sebagai bagian dari integrasi, kita mulai bersikap lebih lembut pada diri. Reframing menjadi alat kunci. Alih-alih berkata, saya masih rusak, kita mulai berkata, tubuh saya sedang belajar merespons realitas baru. Alih-alih menilai perasaan gelisah sebagai kegagalan, kita mengartikannya sebagai momen transisi. Ini bukan ilusi positif, tapi cara menyambungkan titik-titik yang tercecer antara trauma dan kebebasan. Kita mulai hidup bukan dari luka, tapi dari makna baru, dari kehadiran, bukan kekurangan, dari ruang yang sadar, bukan tuntutan untuk menjadi sesuatu yang sempurna. Kesembuhan sejati bukanlah absennya rasa sakit, tapi hadirnya kejelasan bahwa kita tak lagi terjebak di dalamnya. Kita hanya sedang belajar menyelaraskan frekuensi jiwa dengan ritme tubuh. Dan itu sendiri adalah perjalanan yang suci. Siklus lama seringkali tidak berhenti karena kita tidak cukup kuat, tapi karena kita belum cukup hadir. Ada kebiasaan halus yang berulang, bukan karena kita lemah, tapi karena perhatian kita masih terbagi, masih terseret narasi lama, masih menyimpan ingatan tentang siapa kita dulu. Disinilah peran kesadaran menjadi kunci. Di mana fokus ditempatkan, di sana energi mengalir. Kalimat ini bukan sekadar teori spiritual. Ia adalah hukum halus yang bekerja di balik semua keputusan, emosi, dan arah hidup. Saat fokus kita tertambat pada luka, bahkan secara tak sadar, maka energi akan terus menghidupi luka itu. Tapi saat kita berani mengarahkan cahaya perhatian ke arah baru, maka hidup pun mulai bergerak mengikuti. Sayangnya, banyak dari kita tanpa sadar masih mengulang cerita yang sama. Kita membicarakannya, menganalisisnya, bahkan mencoba memahami trauma itu dengan niat baik. Tapi niat itu berubah menjadi perangkap ketika ia membuat kita terus berada di dalam narasi lama. Kesadaran yang tidak terfokus membuat kita berjalan di tempat. Mengubah ini bukan tentang menghindari masa lalu, tapi mengubah relasi kita terhadapnya.
kita mulai bertanya, apa yang saya fokuskan saat ini? Apakah saya sedang memelihara luka atau membangun arah baru? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan kita punya kuasa untuk memilih. Praktik kesadaran pun menjadi jembatan. Bukan praktik rumit, tapi sederhana dan konsisten. Menarik napas dan mengamati pikiran, memvisualisasikan diri yang merdeka, dan yang paling penting, bertanya dengan jujur, apa fokus saya sekarang? Dengan cara itu, setiap momen menjadi kesempatan untuk keluar dari siklus lama, bukan dengan tenaga, tapi dengan kehadiran. Saat kita benar-benar hadir, luka tak lagi punya tempat untuk tumbuh, sebab hanya ketidakhadiranlah yang membuat mereka terasa nyata. Hadir, dalam bentuk yang paling murni, adalah bentuk kasih sayang tertinggi pada diri sendiri. Languishing bukan kehampaan total, tapi jeda yang membingungkan. Seakan jiwa sudah bangkit, namun tubuh dan pikiran masih berjalan lambat, seperti tertinggal di stasiun lama. Dalam ruang antara ini, kita tidak sedang gagal, kita hanya belum menyatukan. Dan untuk keluar dari kabut ini, diperlukan pendekatan yang jujur, konsisten, dan menyentuh lapisan terdalam. Langkah pertama adalah kejujuran. Bukan kejujuran yang menyakitkan, tapi kejujuran yang lembut dan sadar. Mengakui bahwa meski banyak yang sudah dipelajari dan dilepaskan, masih ada bagian dari diri yang merasa lelah, kosong, atau tidak terhubung. Kejujuran ini bukan kelemahan, ia adalah pintu pembuka. Saat kita mengakui bahwa kita belum sepenuhnya hadir, kita memberikan izin pada jiwa untuk kembali mengambil alih arah. Langkah kedua adalah melakukan pekerjaan energetik dan fisik dengan konsisten. Jiwa mungkin sudah pulih, tapi tubuh memiliki kecepatannya sendiri. Tubuh menyimpan memori luka, dan hanya bisa diajak bicara lewat tindakan. Gerakan lembut, napas yang sadar, atau rutinitas kecil yang diulang dengan niat, semuanya adalah bahasa cinta untuk tubuh. Disinilah energi mulai menyatu dan kita kembali merasa utuh. Langkah ketiga adalah mewujudkan diri kuantum. Ini bukan tentang menjadi sosok sempurna, tapi melatih diri untuk hidup sebagai versi kita yang sudah pulih. Kita bertanya, jika saya benar-benar sudah bebas, bagaimana saya memilih berbicara, bergerak, dan berpikir hari ini? Latihan ini bukan pura-pura, tapi undangan pada realitas baru untuk hadir melalui kita. 3 langkah ini bukan formula ajaib, tapi jalan pulang yang nyata. Kejujuran mengurai ilusi, konsistensi membangun jembatan, dan imajinasi sadar membuka pintu ke versi diri yang sebenarnya telah menunggu di seberang. Dalam perjalanan penyembuhan dan transformasi, kita sering menunggu momen besar, air mata yang pecah, ekstasi yang menggelegar, atau pengakuan luar yang menandakan bahwa kita telah berubah. Namun kebenarannya, integrasi sejati justru terjadi diam-diam, di balik layar, di dalam hening, di saat tidak ada yang menyaksikan. Transformasi bukan selalu tentang apa yang kita rasakan, tapi bagaimana kita merespons. Ketika luka lama muncul namun kita tidak lagi hanyut ke dalamnya, ketika pemicu datang namun kita memilih hadir, bukan reaktif, itulah tanda bahwa sesuatu yang dalam telah bergeser. Perubahan tak selalu datang dalam bentuk perasaan luar biasa, tapi bisa hadir sebagai keheningan yang terasa aneh di tengah badai, dan keheningan itu adalah kekuatan. Kita pun mulai menyadari bahwa ketenangan bukan akhir, tapi justru awal dari babak baru. Dahulu kita mungkin mengejar ketenangan sebagai tanda selesai. Kini, kita belajar berdiri dari ketenangan itu, membangun, memilih, dan berjalan dengan pijakan yang baru. Tanpa dramatisasi, tanpa kebutuhan untuk membuktikan apa-apa. Dan pada akhirnya, kita tiba pada pemahaman bahwa awakening bukan soal menjadi sosok yang hebat di mata orang lain. Ia bukan tentang kesan luar, pencapaian spiritual, atau kata-kata indah. Awakening sejati terjadi dari dalam, saat kita tidak lagi mengikat diri pada kisah lama, saat kita bisa mencintai realita ini tanpa syarat, saat kita bisa hadir tanpa perlu menjelaskan mengapa. Ini adalah ruang di mana yang terdalam bekerja secara senyap. Tanpa sorotan, tanpa sorak-sorai,
hanya kehadiran dan kesediaan untuk terus hidup dari inti terdalam yang telah kita pulihkan. Di ujung perjalanan ini, ada satu kebenaran sunyi yang menunggu kita temukan. Menjadi diri sejati bukan tentang berusaha lebih keras, tapi tentang berhenti melawan. Kita telah berlari, menyembuhkan, memahami, dan menyesuaikan. Namun ada titik di mana semua itu harus dilepas agar kita bisa menjadi. Seringkali kita menjadikan diri kita sebagai proyek tak selesai, selalu merasa harus diperbaiki, ditingkatkan, disempurnakan. Ini adalah bentuk halus dari penolakan terhadap keberadaan kita saat ini. Tapi bagaimana jika kebebasan itu justru datang ketika kita berhenti mencoba memperbaiki diri dan mulai mengizinkan diri hadir sepenuhnya? Menerima diri sebagai seseorang yang sudah bebas bukanlah pengabaian atas proses. Ini adalah pengakuan bahwa di balik semua proses itu, ada versi kita yang tidak pernah rusak, tidak pernah terpecah, hanya terlupakan. Dan saat kita berhenti mengejar bayangan kesempurnaan, kita bisa merasakan keutuhan yang selalu ada. Pertanyaan paling intim yang muncul di ruang ini adalah, apa yang akan berubah jika saya tidak lagi menganggap diri harus diperbaiki? Mungkin kita akan berjalan lebih ringan. Mungkin kita akan berbicara lebih jujur. Mungkin kita akan mulai mencintai bukan dari luka, tapi dari kelimpahan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita akan merasa pulang. Hadir adalah tindakan spiritual tertinggi. Tidak mencengkeram masa lalu, tidak menegangkan masa depan, dan tidak menyamar dalam topeng penyembuhan yang tak berujung. Hanya hadir, apa adanya, seutuhnya, dan dengan cinta. Disinilah akhir yang sebenarnya adalah awal. Kita tidak lagi mencari diri, kita sudah menjadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.